pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Tias. Kali ini di obrolan pagi untuk edisi Jumat 28 Agustus 2020. Topik yang bakal kita angkat di obrolan pagi kali ini mengenai penertiban pedagang bermobil di Buleleng. Tentunya kalau sudah membahas mengenai pedagang bermobil ini, narasumber yang sudah kita hadirkan bukan salah satu dari pedagang bermobilnya ya, melainkan pihak yang bertugas untuk menertibkannya. Ada Kadis Perhubungan Bapak Gede Sandiase Esos MSI. Selamat pagi Pak Sandiase. Selamat pagi Mbak Tia, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Oke, gimana kabarnya pagi ini Pak? Sehat, salam sehat semua. Masih semangat? Tetap semangat. Oke, masih dalam suasana kemerdekaan Pak Iya, ya Pak ya. Berikutnya ada Kasat Pol PP Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Andus Putu Artawan. Selamat pagi Pak Artawan. Selamat pagi dan selamat pagi juga saya sampaikan kepada para pendengar Radio Guntur dimanapun berada. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat Pak ya? Sehat. Masih semangat pastinya. Masih tetap semangat. Oke, nah di mana Mitra 104,6 FM, para pedagang selalu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada para pembeli. Belakangan mereka mendekatkan diri dengan menggunakan mobil. Di satu sisi, Satpol PP bertugas menjamin kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Tak salah jika belakangan muncul penertiban. Tapi di sisi lain, Satpol PP terbentur masalah kewenangan hingga menggandeng Dinas Perhubungan. Lalu apa yang sudah dilakukan Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan ini? Untuk itu di Studio Gempol 38 pagi ini Tias akan ajak kedua narasumber kita untuk berbincang-bincang. Sebelum ke Pak Sandiase, Tias mau ke Pak Artawan dulu selaku Kasatpol PP Kabupaten Buleleng. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya apa sih dasar hukum dari penertiban pedagang bermobil ini? Bukankah mereka ini mencari makan? Apalagi di tengah pandemi kayaknya semua orang yang kehilangan pekerjaan memilih untuk berjualan nih Pak. Baik, terima kasih banyak. Saya sampaikan bahwa dasar hukum untuk melakukan penertiban dari petugas kami di Satpol PP adalah Peraturan Daerah Nomor 6 2009 tentang Ketertiban Umum. Nah, setelah kita amati kalau pengamatan kami mulai dari bulan April memang pedagang-pedagang bermobil itu mulai tumbuh. Yang awalnya beraktivitas ada di Jalan Diponegoro, kemudian semakin banyak situasi di Jalan Diponegoro, bahkan itu lahan parkir digunakan untuk berdagang. Yeah. Kemudian semakin banyak bertumpuk terjadi kekreditan untuk pengguna jalan. Yeah. Itu satu. Sehingga keluhan dari pengguna jalan juga banyak sekali ke Satpol PP, termasuk juga mungkin ada keluhan dari pedagang di dalam bahwa omset yang mereka biasanya dapatkan semakin berkurang karena dijaring di depan oleh pedagang-pedagang bermobil. Nah, kami pada saat itu memang sulit untuk melakukan tindakan karena terus terang saja kalau misalnya menertibkan pedagang-pedagang bermobil, di mana kita taruh? Harus pemerintah daerah harus menyiapkan tempat kan seperti itu. Nah, setelah itu ada koordinasi, kemudian ada pertemuan yang dipimpin oleh Ibu Asisten 2, melibatkan perhubungan juga, perdagangan, PD Pasar, sehingga disepakati pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati memberikan lahan. Tempatnya di Pasar Banyuasri, sebelah timur kolam renang. Nah, saat itu PD Pasar juga sempat mendata pedagang-pedagang bermobil. Pada saat itu jumlahnya pedagang bermobil tidak sedikit, Bu. 74 pedagang bermobil. Yang terdata. Akhirnya pedagang bermobil semua diarahkan ke sana. Memang 3-4 hari merasa nyaman, tidak ada gangguan. Khususnya pedagang bermobil di pinggir-pinggir jalan ataukah di trotoar yang digunakan untuk berjualan. 3-4 hari. Setelah hari berikutnya, di tempat yang telah disediakan semakin berkurang, kembali lagi berada di pinggir-pinggir jalan. Oke, jadi meskipun sudah disediakan tempat, mereka lebih memilih untuk di pinggir-pinggir jalan. Pinggir-pinggir jalan. Kami juga dari Satpol PP memahami bahwa situasi pandemik seperti ini kan memang sangat-sangat sulit, utamanya di bidang ekonomi. Memahami seperti itu. Cuman di Satpol PP karena tugasnya adalah penegakan perda, kemudian mengawal, hal itu harus kita lakukan. Nah, belakangan ini lagi terakhir, Imam Bonjol lagi banyak sekali. Keluhan warga masyarakat, bahkan bersurat ke Camat Buleleng, tembusannya kepada kami juga tidak mungkin bisa berdiam diri. Termasuk juga Dinas Perhubungan.
ada tembusannya. Kemudian dengan dengan senang hati kami mengajak perhubungan untuk bergerak bersama-sama menertibkan jalan. Kendati pun di pinggir jalan itu tempat parkir, tapi kalau memang parkir biasa kan tidak apa-apa. Tapi beraktivitas di sana tentunya akan mengganggu ketertiban umum. Apalagi menjajakan dagangan di trotoar. Kalau di trotoar itu khusus untuk pejalan kaki. Kan sama halnya dengan membajak hak-hak dari masyarakat pejalan kaki. Sehingga tetap kami lakukan penertiban dan paham betul dengan situasi seperti ini. Oke, jadi kalau mereka tidak diperbolehkan, kan tadi Pemkab menyediakan tempat untuk mereka gitu. Tapi setelah disediakan, mereka tetap berjualan di pinggir jalan. Itu lalu bagaimana, Pak? Nah, inilah masalahnya. Sebenarnya dari Perda nomor 6 2009 sanksi administrasi itu ada dengan denda maksimal 500.000, kemudian kurungan maksimal juga 3 bulan. Apakah kita dari petugas Satpol PP tega melaksanakan seperti itu karena hanya sebatas kesalahan untuk berjualan? Kan tidak mungkin rasanya. Nah, mudah-mudahan ke depan pasar Banyuasri cepat selesai, kemudian semua pedagang bisa diakomodir di sana, termasuk penataan pedagang-pedagang bermobil diakomodir juga di tempat yang lebih layak. Mudah-mudahan seperti itu sehingga untuk mengganggu ketertiban umum, utamanya pedagang-pedagang bermobil, bisa kita tekan. Iya, mungkin istilahnya mereka hanya salah tempat gitu ya Pak ya, karena tidak punya tempat makanya memilih berjualan dengan menggunakan mobil seperti itu. Hanya saja mungkin tempatnya yang menggunakan bahu jalan itu ya di sepanjang ruas jalan itu yang mengganggu masyarakat, apalagi kalau sampai menimbulkan kemacetan nantinya. Pasti saja terjadi. Nah, dari hasil pemantauan di mana saja nih para pedagang bermobil itu berjualan selama ini Pak? Karena kan tadi Bapak bilang yang didata itu 74 ya kalau nggak salah adanya tadi. Tapi Tias rasa kayaknya lebih dari itu adanya Pak ya? Mungkin saja. Nah, dari hasil pemantauan kami setiap hari melakukan pembinaan, bukan penindakan Bu ya, pembinaan kepada pedagang-pedagang bermobil. Arah pertama pasti taman kota, seringkali terjadi. Kemudian itu kami berikan pembinaan untuk dikembalikan ke tempat yang telah disediakan. Lanjut ke Jalan Diponegoro, memang setiap hari ada saja seperti itu. Kemudian setelah kami arahkan ke sana ya memang mau lanjut keliling sampai di Imam Bonjol, bahkan sempat terjadi di jembatan Pelabuhan Buleleng. Itu sebenarnya kan jembatan yang bersejarah, sedangkan dikotori, ditempati oleh pedagang bermobil seperti itu kan tidak mengenakkan bagi masyarakat, seolah-olah tidak ada petugas untuk menertibkan seperti itu. Kemudian lanjut ke Imam Bonjol, tetap ada semuanya. Kami arahkan kembali ke tempat yang telah disediakan. Pada saat kami melakukan itu memang dia itu sudah mau. Nah, sudah mau dan bahkan paling sempatnya 2-3 jam bisa, setelah itu kembali lagi. Sore yang biasa saya rutin itu di Satpol PP itu sore jam 2:30 kembali patroli, ditemukan lagi 1-2 untuk berdagang di pinggir jalan gitu. Kembali juga kami tertibkan. Ini sifatnya tetap pembinaan. Makanya kami dari Satpol PP tetap pokoknya semangat, jangan sampai meresahkan masyarakat. Kita berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat maupun kepada pedagang-pedagang bermobil yang ada di sana. Pembinaan terus kami lakukan. Mudah-mudahan dari hasil pembinaan yang kami lakukan bisa menyadarkan mereka-mereka itu untuk berjualan di tempat yang telah disediakan. Iya, biar tidak mengganggu aktivitas juga gitu. Biar sama-sama enak, para pedagangnya mau nyari makan juga kan, nyari uang gampang, terus untuk masyarakat yang ingin berlalu lalang juga tidak terganggu gitu. Satpol PP juga tidak lebih tenang bekerja, tidak ada tuntutan dari masyarakat sini, masyarakat itu seolah-olah Satpol PP tidak bergerak untuk melaksanakan kegiatan itu. Kayaknya jadi serba salah ya Satpol PP ya. Dari dulu rasanya seperti itu. Oke, kayak dulu Bapak sempat cerita juga waktu diundang ke sini, Satpol PP sering dibilang polisi Belanda katanya datang. Baru turun ya untuk menertibkan seperti itu gitu ya Pak ya, padahal tugasnya ya emang menertibkan agar masyarakat tidak tidak merasa tidak nyaman untuk beraktivitas. Nah, lalu mengapa Bapak memandang perlu nih untuk menggandeng Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban pedagang bermobil ini? Nah, setelah saya amati ternyata ada rambu-rambu larangan dilarang parkir. Ternyata seperti di pengkolan SMP 2. Di sana kan dilarang parkir. Ternyata
pedagang-pedagang itu berderet di sana. Ada dua hal yang perlu saya garis bawahi. Untuk kalau parkir sudah dilarang, semestinya tidak boleh di sana. Namanya juga larangan kan? Namanya juga larangan. Tetapi di samping parkir juga berjualan di sana. Iya. Itu dua kesalahan itu. Sehingga kami menggandeng perhubungan utamanya untuk menertibkan perparkiran. Untuk menertibkan perparkiran yang ada di sana gitu ya. Oke deh, kalau gitu Tias ke Pak Gede Sandiasa dulu. Nanti Tias kembali ke Pak Artawan ya, yang tugasnya memang menertibkan pada para pedagang bermobil ini. Ada nggak sih Pak perda untuk mengatur larangan parkir dan berjualan di bahu jalan sebenarnya? Terima kasih Mbak Tias. Jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, tentunya dengan topik hari ini sangat menarik sekali, bahwa penertiban pedagang itu tidak bisa serta-merta itu sektor, berarti ini lintas sektor. Terima kasih Kasatpol PP, rekan kami sudah menggandeng kami, karena berbicara masalah pedagang bermobil tidak bisa lepas dengan penggunaan jalan, yang leading sektornya ada di kami, di Dinas Perhubungan, penertibannya ada di Satpol PP, kemudian pedagangnya semestinya ada PD Pasar maupun Dinas Perdagangan. Itulah lintas, karena kami membantu Bapak Bupati menjalankan tugas masing-masing fungsi, inilah tujuan koordinasi kami sehingga masyarakat menjadi lebih nyaman. Terkait dengan Perda, kami ada Perda 22/2011 tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum. Jadi masyarakat boleh parkir di tepi jalan umum sepanjang itu ada memang ruas-ruas jalan yang sudah ditentukan. Ada tempat parkir, kemudian ada petugas parkir. Yang kedua itu tidak mengganggu marka dan rambu lalu lintas. Yang dimaksud dengan marka itu menggunakan badan jalan. Jadi dia harus menggunakan tepi sisi jalan. Kalau dia sudah menggunakan badan jalan, berarti itu sudah melanggar. Terkait dengan pelanggaran itu, kami di Dinas Perhubungan hanya bisa membantu dengan cara memberikan pembinaan kepada pelanggar. Karena sesuai dengan Undang-Undang 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang punya kewenangan menindak pelanggaran terhadap kendaraan bermotor itu hanya kepolisian. Jadi kami sifatnya pembinaan. Seperti itu. Jadi sifatnya pembinaan. Tadi sudah ada perda yang mengatur. Nah, lalu selain pembinaan, apa yang dilakukan Dishub menyikapi pedagang bermobil di luar ketentuan ini? Apakah Dishub juga ikut barengan sama Satpol PP untuk mengadakan patroli, Pak? Betul sekali, karena kami adalah tim nantinya dan sudah bergerak. Seperti kemarin kami di Imam Bonjol seperti itu. Karena mereka mempergunakan bahu jalan, badan jalan, tentunya kami melakukan pembinaan bahwa tidak boleh. Karena dia berjualan di atas trotoar, tentunya kewenangan ada di Satpol PP. Karena dia sudah melanggar ketertiban umum. Sempat kita cekcok dengan yang bersangkutan karena memang situasi pandemi ini, masyarakat mencari cara bagaimanapun agar bisa menyambung hidupnya. Tetapi bagaimanapun kenyamanan masyarakat untuk berlalu lintas itu lebih utama. Tidak serta-merta yang berjualan kita berikan keleluasaan, tapi ini aturannya juga harus ditegakkan. Seperti rekan kami tadi sudah menyampaikan, terhadap pedagang bermobil itu sudah disediakan oleh pemerintah, Pak Bupati, itu di sebelah timur kolam renang. Itu sudah disiapkan. Nah, entah perkembangan seperti apa, masuklah ke Penogoro, ke Imam Bonjol, ke Sipitwa. Kami berupaya dengan Satpol PP tetap mengupayakan agar mereka-mereka itu bisa sadar, karena sudah disiapkan tempat oleh pemerintah, tentunya mereka juga harus mentaati ketentuan itu. Jangan sampai nanti ada penindakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, nanti ditilang, akhirnya tidak dapat untung malah rugi jadinya. Baru dapat jualan itu. Berapa udah digunakan untuk bayar tilang gitu ya. Betul. Apalagi kalau para pedagang bermobil yang ada di seputaran SMP 2 itu kan dekat sekali dengan kantor Dinas Perhubungan. Berarti sering juga dilakukan pembinaan di sana. Iya, betul sekali. Karena di sana ada beberapa, terutama di sisi timur ada sekitar 3-4 kendaraan. Kemarin sudah kami peringatkan yang kedua kalinya, memang ada
warga yang dari dalam kota. Ya, dia begitu kita datang mobilnya ditutup, ya dagangannya tidak kelihatan, tapi kan kita sudah pantau, kita sudah foto dia nomor kendaraannya, dan kemarin kita sudah berikan peringatan lisan yang kedua. Kalau sampai ada lagi pelanggaran, tentunya kami akan sampaikan ke aparat dalam hal ini lalu lintas untuk melakukan penindakan. Oke, berarti ada tahapan dalam penindakannya ini gitu Pak ya? Tugas kami adalah memberikan pembinaan. Jadi penindakannya ada di kepolisian. Oke, berarti pembinaannya itu kami sudah kalau berkali-kali kami sudah melakukan pembinaan tidak dihiraukan, kami gandeng aparat nanti. Berapa kali biasanya tuh Pak untuk melakukan? Tidak 3 kali. Paling tidak 3 kali. Kalau udah 3 kali dikasih tahu nggak bisa, ya udah langsung aja dipanggilkan aparat kepolisian gitu ya. Nah, apakah mobil ini sebenarnya memang bisa dimanfaatkan untuk berjualan Pak? Memang merubah bentuk mobil itu bukankah suatu bentuk pelanggaran juga? Itu alih fungsi namanya, alih fungsi. Kalau izinnya sepanjang pengetahuan kami di Dinas Perhubungan kami tidak mengeluarkan izin untuk itu. Ya, kalau izin masalah usaha perdagangan itu ada di rekan kami di Dinas Penanaman Modal untuk izin. Tapi ini mereka memodifikasi itu tentunya upaya inovasinya mereka. Ya, kalau izin memang tidak ada. Yang kami lakukan adalah mereka parkir tidak pada tempatnya. Itu tugas kami. Ya. Kalau dia parkir pada tempatnya, kemudian dia melaksanakan kegiatan tidak mengganggu, itu kayaknya bisa dilaksanakan. Masih bisa berarti Pak ya. Nah, lalu apakah mobil yang dimanfaatkan untuk berjualan ini juga wajib diuji KIR? Kalau yang wajib uji KIR adalah angkutan pariwisata, angkutan orang, dan angkutan barang. Ini kan angkutan pribadi yang dialihfungsikan. Nantinya pada saat mungkin dia samsat baru minta rekomendasi ke Dinas Perhubungan. Gitu. Tapi sejauh ini apakah ada para pedagang yang mengurus hal itu? Belum ada gitu ya. Berarti mereka ya udah dipakai. Itu dia akan menggunakan kendaraannya, ada yang kapnya saja dibuka begitu, ada yang penerbitan ditutup seperti gitu ya. Ada yang pakai bak terbuka, ada warungnya, begitu selesai ditaruh. Jadi kendaraan itu hanya fungsinya yang dibedakan, dia dipakai untuk penjualan. Seperti itu. Nah, sejauh pengamatan Bapak selama melakukan pembinaan nih kepada para pedagang bermobil, di mana lokasi paling banyak nih para pedagang yang menjajakan jualannya dengan menggunakan mobil? Yang paling banyak memang di jalur di Ponorogo. Di Ponorogo, ya, karena di sana pasar pagi ya, di mana ada salah satu ruas jalan kita manfaatkan untuk pedagang di jalan Sawu ya, di sana paling banyak. Kemudian di jalan Imam Bonjol, di jalan Sudirman, termasuk di jalan WR Supratman. Di sana adalah jalan-jalan yang paling banyak gitu ya Pak ya. Dia mau kembali ke Pak Artawan lagi nih. Tadi kan menarik sekali dibilang bahwa Satpol PP menggandeng Dinas Perhubungan untuk melakukan pembinaan gitu ya, penertiban. Nah, ada nggak sih kendala selama Satpol PP mengadakan penertiban ini? Adakah kucing-kucingan sama para pedagang bermobil ini Pak? Nah, itu seninya Satpol PP. Karena sifatnya pembinaan, memang pedagang-pedagang bermobil memang agaknya mohon maaf agak bengkung-bengkung juga ini. Tetapi di situasi pandemi Covid seperti ini agak bengkung-bengkung ini kita pahami juga. Kita mengerti juga, apalagi terus terang aja dalam hubungannya dengan peningkatan ekonomi untuk keluarganya. Paling tidak mereka itu bisa menafkahi keluarganya, kan tetap nurani itu tetap jalan. Tetapi pada saat pembinaan, memang yang bersangkutan mau meninggalkan tempat itu, bahkan sempat masuk ke tempat yang telah disediakan. Akhirnya saya berpikir dan teman-teman juga berpikir aman, tidak akan kembali. Tapi sudah saya tahu 2 jam dan berikutnya pasti akan keluar. Nah, akhirnya jam 2:30 tetap keluar juga yang melakukan pembinaan. Ada juga 1-2 mobil sisa-sisanya itu. Lagi arahkan ke tempat itu. Hanya itu yang bisa kami lakukan di situasi seperti ini. Nah, harapan yang seperti tadi, mudah-mudahan pasar Banyuasri bisa cepat selesai, pedagang-pedagang semua diakomodir di sana, kemudian pedagang bermobil mudah-mudahan juga bisa mendapat tempat yang lebih bagus di tempat itu, sehingga kami dari Satpol PP juga tidak begitu banyak punya pekerjaan tentang pedagang bermobil, termasuk juga pengguna jalan, semuanya
aman dan nyaman. Iya. Itu memang harapan kami. Oke, pernahkah Bapak mendengar keluhan-keluhan dari para pedagang bermobil ini kenapa mereka tidak mau menempati tempat yang sudah disediakan pemerintah? Kenapa masih memilih untuk melanggar padahal sudah dikasih tahu? Ada keluhannya. Katanya menurut masing-masing pedagang mobil, bahkan banyak sekali itu, saya tidak, kalau di sana pembelinya jarang datang ke sana. Itu satu. Yang kedua, pada saat panas jam 12 terlalu terik, bisa enggak pemerintah menyediakan apa namanya atap? Ini permintaannya terlalu banyak sekali. Kalau misalnya atap, ini kan tempat yang boleh dikatakan darurat sementara. Kalau nanti misalnya itu diselesaikan, kan mudah-mudahan diakomodir bisa mendapat tempat yang lebih layak. Kalau sampai seperti itu permintaannya, mohon maaf, yang bilang seperti itu. Ini urusan, bukan urusan kami. Itu urusan OPD lain. Kami hanya bisa mengarahkan kepada tempat yang telah disediakan. Sebatas itu. Oke, jadi Satpol PP tugasnya mengarahkan. Lalu apakah Satpol PP Bapak sendiri pernah menyampaikan ke dinas terkait yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut mengatasi keluhan-keluhan dari para pedagang itu, Pak? Rasanya sudah dari PD Pasar juga paham itu. Karena keterbatasan segalanya, apalagi di Banyuasri ini kan di samping pedagang-pedagang darurat, di sebelahnya itu memang terbuka sekali pedagang bermobil. Sudah pahami semua itu, tapi bagaimana tidak berdaya rasanya. Oke, mungkin anggarannya masih difokuskan untuk penanganan COVID-19 gitu Pak ya, sampai saat sepertinya ini. Demikian. Nah, pedagang bermobil itu kan kebanyakan tidak diatur nih dengan PD Pasar, termasuk dalam protokol kesehatannya. Apakah dari Satpol PP sendiri selama penertiban itu memberikan edukasi juga kepada para pedagang bermobil agar tetap mengikuti protokol? Itu pasti, sebenarnya dari awal pedagang mobil memang diatur oleh PD Pasar. Pada saat berjualan di Jalan Diponegoro, diatur, dimintain retribusi. Sehingga PD Pasar juga bisa mendata dengan jumlah pedagang bermobil 74. Tapi dalam perjalanan dari 74 itu, di tempat yang telah disediakan berkurang. Tahu-taunya berjajaran di pinggir jalan. Nah, masalah pembinaan untuk protokol kesehatan bukan hanya pedagang bermobil saja. Setiap hari anggota kami melakukan pembinaan, masuk ke pasar-pasar, utamanya penggunaan masker. Itu wajib dilakukan oleh teman-teman kami, karena terus terang aja untuk kesehatan kita bersama. Memang sih semua sebagian besar warga masyarakat ataukah pedagang, termasuk pengguna pasar yang lainnya, pembeli, menggunakan masker, tapi tidak sesuai pada tempatnya. Menutup hidung, mulut, dan dagu tidak, bahkan di dagunya saja. Dan anehnya lagi, masker itu dibawa tapi dipakai di kantong. Di kantongnya ya. Setelah saya tanya, kenapa kau tidak pakai masker? Ada, ini di kantongnya, baru dipasang lagi. Seni dan lucu di sana. Itu seninya dalam menertibkan gitu ya. Berarti sejauh ini selama melakukan penertiban masih banyak juga para pedagang yang bandel gitu ya Pak ya, untuk mengikuti protokol ini. Kalau bilang bandel benar juga, karena alasan kan bermacam-macam. Kalau yang laki tidak dipasang di dagunya, baru habis merokok. Kemudian pedagang-pedagang, kalau Bu baikin pasang masker baru tak gituin, ternyata kayak kita ngomongin sih ngangon masker. Nah, itu bahasa-bahasa yang seperti itu dari Satpol PP sudah biasa menerima. Jadi makanan sehari-harinya seperti itu ya, menanggapi keluhan-keluhan juga. Tapi tetap saya sarankan kepada anggota tetap memberikan pelayanan yang humanis. Jangan lagi seperti informasi pada saat menjadi tibum. Biar tidak ada istilah polisi Belanda gitu ya Pak ya. Jadi Satpol PP kita itu kurangi bukan bertahap. Gitu. Tugasnya mengedukasi masyarakat, membina. Jadi biar dikata juga masyarakat itu jadi nyaman, yang berjualannya nyaman, yang mau berbelanja juga nyaman, yang mau sekedar lewat juga nyaman gitu ya Pak ya. Tapi rasanya pedagang-pedagang itu merasa mungkin tidak nyaman. Karena terus terang aja setiap Satpol PP datang setiap hari rasanya itu baru turun dari Jalan Diponegoro di sebelah selatan, di barat, di timur sudah ramai. Belandu Teku dan lain sebagainya. Masih tetap bahasa seperti itu ada. Orang bergeruduk ke dalam, setelah itu keluar lagi. Nah itu sudah biasa. Jadi kayak main petak umpet ya antara Satpol PP dengan para pedagang ini, bisa dibilang gitu ya Pak ya? Tapi gimana sebenarnya itu kan ada ranah dari PD Pasar. Mohon maaf ini. Tapi gimana
Nah, kami juga punya tugas untuk penertiban, ya kami lakukan seperti itu. Jadi untuk pemirsa Radio Guntur yang mungkin aja menjadi pedagang, kalau Satpol PP-nya datang jangan disalahpahami gitu ya. Tugasnya emang mau menertibkan biar semuanya merasa aman dan nyaman. Oke, nanti Tias tanya-tanya lagi, masih ada banyak sekali list pertanyaan yang ingin Tias tanyakan baik ke Pak Artawan maupun Pak Sandiase. Tapi kita break iklan dulu untuk mendengarkan beberapa iklan berikut ini.